Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita akan membahas mengenai konsep ruang dan waktu dalam sejarah dan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Baik, silakan kalian persiapkan buku catatan kalian. Tetap semangat belajar, walau di rumah saja. Yang pertama akan kita bahas adalah apa sih pengertian ruang dalam peristiwa sejarah. Ruang atau dimensi spasial itu merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Kita ambil contoh adalah pelaksanaan pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa tempat terjadinya pembacaan teks proklamasi itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berikutnya konsep waktu. Apa itu pengertian waktu? Secara denotatif, waktu dapat diartikan sebagai satu kesatuan seperti detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan juga abad. Adapun konsep waktu dalam sejarah erat kaitannya dengan peristiwa masa lampau, peristiwa masa sekarang, dan peristiwa masa yang akan datang. Konsep waktu dalam sejarah memiliki 4 aspek. Yang pertama ada perkembangan. Jadi, perkembangan dapat terjadi apabila masyarakat mengalami yang namanya pergerakan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari suatu tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Contohnya adalah perkembangan sebuah kota. Yang kedua ada kesinambungan, terjadi apabila masyarakat masih mempertahankan atau menjalankan pola dan kebiasaan yang lama. Contohnya pada aktivitas perkebunan teh di Indonesia pada masa sekarang merupakan kesinambungan aktivitas perkebunan teh pada masa kolonial Belanda. Yang ketiga ada pengulangan, terjadi apabila peristiwa masa sekarang itu polanya sama dengan peristiwa masa lalu. Ingat ya, polanya. Contohnya adalah pada saat terjadi demonstrasi mahasiswa tahun 1966 dan tahun 1998. Jadi polanya itu sama. Pada tahun 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa yang mengakibatkan jatuhnya rezim Soekarno. Pola yang sama terulang tahun 1998, ada peristiwa demonstrasi mahasiswa yang mengakibatkan jatuhnya era Soeharto. Jadi pola yang sama terulang pada saat Orde Lama ke Orde Baru. Kemudian semisal ada pertanyaan, jadi peristiwa sejarah itu berulang atau tidak? Jawabannya tidak. Yang berulang adalah polanya saja, bukan peristiwanya. Yang keempat ada perubahan. Perubahan merupakan perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Nah, ada faktornya, bisa dari faktor luar dan juga faktor dari dalam. Contoh dari perubahan adanya fenomena gerakan Padri di Sumatera Barat dan juga kemunculan gerakan nasionalis di Indonesia yang tentunya dipengaruhi dari luar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang pertama ada faktor intern. Faktor intern atau faktor dari dalam meliputi adanya perubahan penduduk,
penemuan-penemuan baru seperti discovery, invention, kemudian ada inovasi, kemudian ada konflik dalam masyarakat, dan yang terakhir adanya revolusi dalam masyarakat. Berikutnya adalah faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama bisa diakibatkan karena pengaruh dari alam yang berubah, bisa itu bencana alam. Kemudian yang kedua karena adanya peperangan, yang ketiga adanya pengaruh dari kebudayaan asing. Kemudian apa sih keterkaitan kita mempelajari peristiwa masa lampau dengan masa yang sekarang? Sebenarnya apa sih kegunaan kita mempelajari sejarah? Berikut ini adalah beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai kegunaan kita mempelajari sejarah. Jadi kalau menurut Sartono Kartodirjo, kegunaannya yaitu genetis dan juga didaktis, yaitu agar generasi berikutnya dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman nenek moyang. Sementara itu menurut I Gedewija, yang pertama memberikan kesadaran waktu, bahwa kesadaran bahwa waktu yang telah terjadi tidak akan mungkin terulang lagi dan dikembalikan, serta menumbuhkan sikap kehati-hatian bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Berikutnya memberi pendidikan nasional atau nation building, kemudian memberi pengajaran atau edukasi, kemudian memberi inspirasi, dan juga memberikan hiburan. Ada juga istilah atau ungkapan Latin yaitu Historia Magistra Vitae, yang artinya adalah sejarah guru kehidupan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang selalu semangat walau belajar di rumah saja. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa tetap patuhi yang namanya protokol kesehatan dan terus berdoa biar kita segera belajar di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.